Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastu. Selamat bertemu kembali bersama kami Forex Chip, memberikan edukasi bagaimana memanfaatkan indikator atau indikator bawaan yang ada di dalam MetaTrader. Kita lanjutkan bagaimana pembahasan tentang Bollinger Band, yaitu suatu indikator untuk melihat bagaimana simpangan data dari nilai rata-ratanya, yaitu moving average. Nah, simpangan data tersebut secara personal saya menyebutkannya area normal dan area abnormal. Area normal adalah area di antara standar deviasi plus 1 sampai dengan standar deviasi minus 1. Kali ini kita akan memakai zoom in dan zoom out dari time frame H1 dengan time frame M15 untuk lebih jelas bagaimana pergerakan harga secara detail. Kita buka chart. Ini adalah time frame H1. Kita setting dulu secara visualnya di time frame H1. Jadi visualisasi hanya time frame H1 saja. Nanti ketika di M15 visualisasi di hanya M15 saja, karena perhitungan ini adalah harus menghitung sesuai dengan time frame. Jadi untuk time frame H1 untuk mingguan adalah 120. Kita tempatkan. Nah, kita masukkan juga harian. Kita masukkan juga pergerakan harga yang kecilnya lagi daripada harian, yaitu dalam mode 8 jam untuk melihat pergerakan harga bagaimana kondisinya mempengaruhi pergerakan harga secara harian di 24 candle. Kemudian kita pindah ke time frame M15. Kita masukkan juga Bollinger Band untuk time frame M15 8 jam, karena M15 adalah pembagi daripada harian 24 jam. Jadi 8 kali 4 32 untuk mode 8 jam. Visualisasi M15. Begitupun dengan periode 24 kali 4 yaitu 96. Masukkan juga visualisasinya ke M15. Begitupun dengan mingguan. Mingguan yaitu 480, karena 120 kali 4 adalah 480. Setting juga visualisasinya di M15. Nah, seperti itu. Seperti ini. Jadi untuk membedakan daripada data awalnya di moving average, kita bisa menebalkan moving average-nya untuk membedakannya. Penebalan moving average untuk 8 jam juga. Begitupun dengan mingguan. Nah, seperti ini penampilan secara visual daripada Bollinger Band, menggunakan Bollinger Band dengan multi time frame. Multi time frame sini maksudnya adalah kita zoom in di M15 untuk melihat pergerakan harga secara detail 8 jam secara harian. Kemudian mode normalnya ada di time frame H1. Lihat seperti ini. Secara visualisasi sekarang sudah lengkap 8 jam.
harian serta mingguan. Kita juga bisa sebetulnya memasukkan periode 4 jam. Namun kali ini kita membahas bagaimana periode 8 jam, pergerakan harga 8 jam dalam mempengaruhi pergerakan harian. Zoom in di M15, pergerakan harga terlihat sangat jelas sekali. Candle-candlenya secara 15 menit sekali berganti, maka periode 8 jam terlihat sangat membantu secara visualisasi, karena bagaimanapun indikator itu akan terlihat sangat jelas ketika visualisasinya juga jelas dan detail. Kita lihat bagaimana pembahasan pergerakan harga sebelumnya ketika secara mingguan trending down, yaitu abnormal down. Dari sini mulainya abnormal down secara mingguan, yaitu keluar dari area normalnya, jadi sudah melewati standar deviasi minus satunya. Padahal pergerakan harga secara harian adalah flat. Nah, ketika flat, perhatikanlah bagaimana flat, di manakah area flat sedang terjadi. Weekly down. Kemudian lihat seharian flat. Nah, ketika seharian flat, tunggu juga bagaimana pergerakan harga secara 8 jam sedang flat, yaitu di area sini. Ketika platnya di area sini terlihat sangat jelas sekali. Nah, seperti ini, platnya ada di 8 jam, sedangkan harian juga sedang flat. Ketika kondisi seperti ini, maka fokus ke pergerakan flat di periode kecil, yaitu di 8 jam. Bagaimanakah pergerakan harga 8 jam, apakah abnormal down, keluar dari standar deviasi minus 1, ataukah abnormal up? Anggap saja ini adalah belum terjadi. Nah, seperti ini. Anggap area ini adalah area belum terjadi, area ungu ini. Jadi ketika begini, stop lossnya jelas, sangat jelas sekali, yaitu ketika menempatkan sell, misalkan sell di sini di moving average-nya, maka titik ini adalah higher, ini adalah untuk menempatkan stop loss. Kemudian Anda juga bisa melakukan buy di moving average-nya, stop loss-nya di lower sebelumnya, di sini atau di sini, ketika terjadi abnormal secara 8 jam. Jadi sangat jelas sekali bagaimana pergerakan harga ketika plat mode. Jadi ranking platnya seperti ini, secara visual datar, harian juga datar. Disitulah sangat jelas sekali risk yang dipakai untuk melakukan opsi memasuki pasar, baik sell atau maupun buy. Kemanakah pergerakan harga selanjutnya? Tinggal mengamati saja apakah trending down, yaitu keluar menjadi abnormal down secara 8 jam. Ketika hal tersebut terjadi, maka kita bisa melakukan sell. Kemudian pergerakan harga ketika setelah 8 jam abnormal down, maka moving average-nya akan menjadi tujuan pergerakan harga selanjutnya. Karena hariannya sedang flat, maka kecenderungan untuk sampai ke standar deviasi minus satunya itu biasanya terjadi. Seperti contoh berikut, ini up sampai ke deviasi plus satunya, ini down sampai ke deviasi minus satunya. Jadi dilihat dari bagaimana pergerakan 8 jam ketika MA harian Bollinger Band, batas-batas pergerakan harganya juga flat.
Setelah trending down, abnormal down, mingguan, serta harian, terlihat bagaimana kita fokus ke 8 jam. Sudah pasti 8 jam, 14 hariannya itu down. Tinggal melihat hariannya down. Kemudian pengamatannya beralih ke mode 8 jam. 8 jamnya, pergerakan 8 jamnya bagaimana? Apakah terus abnormal down 8 jam seperti ini? Kemudian memasuki lagi. Nah, ketika memasuki pergerakan harga 8 jam normal, kemanakah pergerakan harga selanjutnya? Menjauhi standar deviasi -1 hariannya atau memasuki kembali area normal hariannya. Dari sini juga terlihat bagaimana sebelum pergerakan harga naiknya secara harian ke sini jauh, maka selalu saja harian akan menjadi area plat, datar seperti ini. Kemudian amati juga bagaimana 8 jamnya. Terlihat 8 jam masih di bawah MA harian, kemudian di atas MA harian, dan batas-batas pergerakan harga untuk Bollinger Band-nya tidak mampu break lebih jauh ketika abnormal down. Namun mampu jauh pergerakan harganya abnormal up. Itu tandanya bahwa pergerakan harga untuk naik semakin besar. Jadi kemana pergerakan harganya? Lebih jauh ke standar deviasi menjauhi plusnya atau minusnya. Lihat juga bagaimana moving average-nya. Terlihat ketika Bollinger Band telah di atas MA harian, maka pergerakan harga naik terus. Begitupun selanjutnya terlihat naik secara 8 jam. Jadi setelah harian abnormal up, trending up, moving average naik, bisa secara moving average naik secara visual, maka pengamatan berada di periode kecilnya, yaitu di 8 jam. Begitupun dengan ketika Anda trading secara mingguan, pengamatan setelah abnormal up mingguan, maka harian menjadi titik acuan pengamatan apakah selalu menjauhi area mingguannya atau mendekati area mingguannya. Jadi saling mempengaruhi bagaimana pergerakan harga dalam pengamatan batas-batas secara 8 jam, harian, juga mingguan. Itulah bagaimana kelanjutan pembahasan daripada menentukan batas-batas pergerakan harga berdasarkan Bollinger Band dengan titik awal data di moving average-nya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Pemaparan yang sederhana ini bisa dijadikan referensi untuk Anda atau bisa dijadikan sebagai acuan tambahan daripada tentang pemakaian Bollinger Band. Saya Rek Riawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastu. Semoga Anda sehat selalu. Semoga bisnis Anda dalam keadaan maju terus, menambah profit, dan tentu saja sehat selalu.